perasaan Buya Hamka itu halus. Siapa ingin merasakan halusnya perasaan Buya Hamka, bacalah bagaimana ungkapan Zainuddin ketika Hayati meminta maaf. Sampai hatimu Zainuddin tidak memaafkan aku, kata Hayati. Kata Zainuddin, kaulah yang tidak layak untuk dimaafkan. Bukankah kau dulu yang mengatakan aku miskin, kau pun miskin, kalau kita menikah kita tidak akan pernah bahagia. Akhirnya kau berikan kehormatan dirimu kepada siapa mau laki Hayati itu boleh. Aziz, ternyata banyak juga Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa menggosok gigi. Sudah lama bertausiah, baru di Kauman inilah rasa grogi. Anak Kauman hafal Quran, sudah tampil ke depan. Santri Kauman pidato pakai bahasa Arab juga sudah. Direkturnya pula bahasa Inggris ditutup bahasa Jepang. Masya Allah, tabarakallah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Jadi adik-adik saya yang ada di pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang ini punya, saya tidak mengatakan beban, nanti kalau dikatakan beban ini menjadi beban, saya tak mau adik-adik jadi stres. Tapi nama ini namanya sudah terlanjur besar, Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Jadi kalau ada di antara adik-adik ini yang belajar di Al-Azhar Mesir, orang bertanya, itu dari mana? Dari Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Oh, wajar, Buya Hamka kan dapat doktor dari Mesir. Artinya dikatakan wajar, biasa, karena kalian membawa nama Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Artinya yang siap mental alhamdulillah, yang tak siap ya siap-siap kan. Jangan lantas gara-gara cakap Ustaz Abdul Somad ini lalu besok adik-adik saya keluar aja lah Bu, kenapa? Saya tak siap mental. Mudah-mudahan semuanya istiqomah insyaallah. Ada yang tahu di mana rumah Buya Hamka di Jakarta? Tak ada. Ada yang tahu berapa jumlah anak Buya Hamka, cucunya, keturunannya yang masih hidup sekarang? Tak tahu. Tapi nama besarnya sampai hari kiamat dikenang sepanjang zaman. Kenapa? Karena prestasi. Begitu juga dengan yang ada di kanan dan kiri saya ini, sampai ke depan anak-anakku akan bercerita. Dulu waktu kami di pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, waktu itu ada ketua ikatan pondok pesantren se-Sumatera Barat, namanya Ustadz Jel Fathullah. Beliau kakak kelas saya waktu di Mesir, yang duduk di sebelah kiri saya. Lalu kemudian kalian akan cerita ke anak cucu, murid-murid santri kalian. Dulu mudir direktur pesantren Kauman adalah seorang ibu, Dr. Berliana. Maka menjadi sejarah. Waktu kami kumpul ramai-ramai, ada Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Asisten Ustadz Zulfikar. Ada hadir buya-buya pimpinan Muhammadiyah, ada hadir tokoh-tokoh masyarakat, konglomerat, bisnismen. Tinggal apa yang mau kita tinggalkan? Buya Hamka tidak meninggalkan rumah mewah megah, enggak. Dia meninggalkan tafsir Al-Azhar.
Buya Hamka meninggalkan tenggelamnya kapal Panderwik. Buya Hamka meninggalkan di bawah lindungan Ka'bah. Buya Hamka meninggalkan film yang difilmkan, disinetronkan menjadi inspirasi buat orang sampai hari ini, walaupun meninggalnya lebih sudah 40 tahun. Jadi adik-adik ke depan berpikir mau meninggalkan apa. Saya insya Allah Pak Ustadz juga akan mengikut jejak Buya Hamka. Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz tidak punya ide untuk menulis. Insya Allah punya ide untuk meninggalkan harta yang banyak. Amin. Kita ini tinggal pilih saja antara 3 yang mengalir itu: shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun shalih. Ayah-ayah kalian, bapak ibu wali santri yang ada di rumah, insya Allah meninggalkan anak-anak yang soleh, yang solihah yang ada di depan saya. Amin. Bagi yang tidak punya anak, mohon maaf, maka dia bisa meninggalkan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, menulis buku, berkarya. Buya Imam Nawawi tidak punya anak. Imam Nawawi meninggal dalam keadaan masih lajang. Tapi kalau kita baca kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin Nawawi, Al-Azkar Nawawi, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Nawawi, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab Nawawi. Dia tak ada meninggalkan anak, tapi karya. Belajar kita ulumul hadis, maka kita membaca kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawi menulis kitab Taqrib, disyarah oleh Imam As-Suyuti. Nama kitabnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Belajar kita fikih Imam Asy-Syirazi, disyarah oleh Imam An-Nawawi. Itulah dia Majmu' Syarah Muhazzab Lisyirazi. Kita baca kitab Sahih Muslim, tak paham kita, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Itulah judul kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Dia tak punya anak, tapi punya kitab. Saya Pak Ustadz punya anak, alhamdulillah, punya kitab juga, bagus, luar biasa. Lalu kemudian kalau kita tidak bisa dua-dua ini, masih ada satu jalur lagi, yaitu jalur meninggalkan bangunan 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, atap, kosen, pintu, meja, jendela. Tak tahu siapa yang mewakafkannya, tidak tertulis di sini 2 sak semen, Pak Fulan, tidak ada. Tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Inilah asrama yang akan dibangun 13,5 miliar. Itu kalau dibelikan cendol, menyelam sambil minum cendol, gembung ya. Tapi kalau dibelikan ke makanan kuliner, ma'akalta fa'afnaita, yang dimakan busuk. Wa malabista, dibelikan ke pakaian. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Jamaah lari-lari dari toilet, kamar mandi, musola. Ustaz Somad, ada apa Pak? Ada ngeliat jam saya tadi di kamar mandi. Kenapa? Waktu wudhu lupa. Jam saya itu harganya 70 juta Pak Ustaz. Yang batanya sih ya. Tak ada orang nanya jam. Jam itu gunanya kan untuk menunjukkan waktu. Mau harganya 100 juta dengan harganya 70.000, fungsinya cuma satu, menunjukkan waktu. Asal sudah tahu waktu cukup. Untuk apa punya jam 700 juta kalau mati? Fungsinya itu untuk menunjukkan waktu. Sebentar sampai begini. Kenapa? Takut Pak Ustadz ada orang merokok nanti asapnya masuk kemari. Ini harga baju saya ini 5 juta Pak Ustadz. Yang bertanya siapa? Fungsi baju itu untuk menjaga diri. Kalau panas tak kepanasan, kalau dingin tidak kedinginan. Hari ini orang pakai baju, panas kepanasan, dingin kedinginan. Karena baju hanya untuk style, hanya untuk gaya. Dia sudah kehilangan. Makanya Islam mengajarkan kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasaddaq, bersedekahlah, min ghairi sarafin wala makhilatin,
bukan hanya untuk ikut-ikutan, bukan hanya untuk kesombongan, bukan hanya untuk menunjukkan prestis diri. Ma'akal tafafnaita, yang kau makan busuk, wa malabista, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat. 1928 berawal dari tabligh school, berubah menjadi kulliyatul muallimin, kulliyatul muballighin, dan finalnya adalah pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Sejak 1928 sampai 2022, siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang mewakafkan kelas asrama, tak pernah disebut namanya, tapi pahalanya mengalir sampai madamatis samawat wal ard, selama langit masih di atas, selama bumi masih terhampar, selama alam masih terkembang, tak putus pahalanya sampai hari kiamat. Maka di antara yang tiga itu, ilmu, anak, harta, kira-kira di antara yang tiga ini mana yang paling besar kesempatan kita untuk beramal jariah mengalir? As-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Hadis as-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju, itu kalau ada orang ditanya mana yang mengalir, diam dia, berarti tiga-tiganya yang mengalir, setuju dia. Insya Allah adik-adik tiga-tiganya bisa nanti, insya Allah menikah, punya anak soleh dan solehah, berkarya, menulis buku. Yang ketiga adalah hartanya banyak. Ini yang di depan saya ini calon-calon bisnismen insya Allah. Tapi kalau ditunggu 20 tahun lagi, tak sempat orang belajar menikmati asramanya sekarang yang perlu. Maka kita doakan para usahawan-usahawan, orang-orang yang diberikan kelimpahan harta pada malam hari ini, dibukakan Allah pintu hatinya, dibukakan Allah pula pintu dompetnya, sehingga selesailah asrama 13,5 miliar ini, insya Allah. Nanti pas peresmian tanda tangan sama gunting pitanya, baru datang Abdul Somad sekali lagi. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang menganggap kalau dia susah, miskin, melarat, itu ujian. Tapi kalau dia kaya, konglomerat, punya duit banyak, itu nikmat. Kalau begitu cara pikirnya, kira-kira betul apa salah? Terserah. Kalau kita berpikir bahwa miskin, susah, melarat itu ujian, lalu kemudian kalau kaya raya, banyak duit, konglomerat itu nikmat, berarti Qarun itu nikmat atau laknat? Nikmat, karena Qarun kaya raya. Tapi sampai hari ini belum pernah saya jumpa jamaah ceramah kemanapun pergi, belum pernah jumpa sama orang, Assalamualaikum Ustaz Somad, kenalkan nama saya Qarun. Kaya itu belum tentu nikmat, kaya itu bisa jadi laknat. Kenapa? Karena harta itu justru membuat lama dihisab, dihitung di hadapan Allah. Harta itu justru menjadi penghalang. Tapi dalam Islam, idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai melaksanakan sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, man Allah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Kira-kira yang bisa bangun masjid itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Jadi kalau gitu yang bisa booking tempat di surga itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Kalau begitu penghuni surga itu orang kaya apa orang miskin? Tergantung. Ada juga orang miskin masuk surga, kenapa? Karena sabarnya. Ada juga orang kaya masuk surga, kenapa? Karena sabarnya. Loh, orang kaya kok kena sabar? Orang selalu menganggap sabar itu kalau rugi sabar, kalau sakit sabar, kebakaran sabar, suami dilarikan pelakor sabar, mengamuk, apa pula sabar? Ternyata sabar itu ada tingkatannya.
sabar yang paling tinggi adalah bukan sabar ketika keluarga meninggal, bukan sabar kena COVID. Sabar yang paling tinggi adalah dia punya uang, bisa beli rumah megah, bisa beli mobil mahal, tapi ditahannya keinginannya, dipakainya untuk menolong agama Allah. Itulah sabar yang tingkat tinggi. Duit dia ada 3 koper, kerincing semua. Duit dia ada 3 koper, dolar semuanya. Setelah dihitung 13 miliar. Bisa dia beli mobil, bisa dia beli rumah, bisa dia beli cincin emas, bisa dia beli gelang rantai. Tapi tak dipakainya untuk itu. Dia tahan keinginan hawa nafsunya, lalu dia bangunkan ke asrama. Maka menurut Allah orang ini orang yang sabar, walaupun kawannya mengatakan dia bohongan. Tapi dalam pandangan Allah, yang penting ini pandangan Allah apa pandangan manusia? Allah. Makanya dikatakan innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu bersama dengan orang yang sabar. Tapi sabar yang level paling bawah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi. Itu sabar kelas ekonomi. Semua orang bisa, semua orang sakit memang sabar. Orang sakit di rumah sakit itu kalau ditanya, Bapak sabar? Ya sabar Pak Ustadz, mau ngapain lagi? Kalau tak sabar apa? Mau ngamuk. Rupanya kalau ngamuk kita sehat. Tidak kan? Mesti sabar. Tapi ada orang yang duitnya banyak, bisa dia sabar. Mestinya dia bisa beli gelang emas. Kalau duit 1 miliar, 1 gram emas itu sekarang sejuta, sekitar 1.100.000. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja. Jadi kalau dia punya uang 100 juta, berarti 1 on anting-antingnya. Sebelah kanan 1 on, sebelah kiri 1 on. Kalau pergi undangan merah mukanya. Kenapa? Berat. Dia ikhlas tidak pakai anting, dia sabar tidak pakai cincin, dia sabar tak pakai gelang, sabar tak beli mobil baru, sabar tidak buat rumah baru demi untuk agama Allah. Inilah orang yang dikatakan sabar, sebenar-benar sabar. Tapi makhluk seperti ini sekarang adalah makhluk yang unik, yang perlu dibudidayakan. Mudah-mudahan Allah memperbanyak makhluk seperti ini di bumi Minangkabau, insyaallah. Amin ya rabbal. Pesantren besar bisa wujud seperti ini. Dulu 1928 ada orang-orang yang sabar di Padang Panjang ini, sehingga sabar dia tanahnya dia wakafkan, sabar dia buatkan aula, sabar dia buatkan kelas. Mereka itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Dibangunkan rumah yang besar, megah, mewah, cantik, meninggal. Ada ruang di dalam rumah itu yang siap dijadikan kuburan? Nggak ada. Kita bangun rumah 4 lantai, marmernya diimpor dari Turki, karpetnya mahal, sampai orang tamu yang datang lewat gitu hilang jarinya. Mana jari saya hilang? Begitu meninggal dunia, tidak ada sejengkal pun tempat di rumah itu yang bersedia untuk menjadi tempat makamnya. Orang bertanya, rumah bapak mana? Sana. Kuburnya mana? Sana. Tak ada orang dimakamkan di dalam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dikuburkan di tempat nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi nudfanu min haitsu namutu, dikuburkan di mana kami meninggal, digali di kamarnya, itulah dia. Kita tak bisa melakukan itu. Dijual rumah murah di pusat kota hanya 10 juta, di dalam ada kuburan. Ada orang mau beli? Ada. Nabi SAW berbeda, dia punya kedudukan, dia menerima wahyu, itu pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tak berani membawa kuburnya, dibawa ke kota Makkah di Ma'la, tak berani memindahkannya di Waqi, karena itu sudah pesan wasiat dari Nabi Muhammad SAW.
Jadi manusia ini kalau dia meninggalkan mobil, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Sudah lama saya melihat pemakaman, belum pernah ada orang Islam mati sama mobilnya sekalian kan. Meninggal kita hari ini, besok mobil langsung diambil dialer karena belum bayar kredit. Bunyi klaksonnya pun kredit. Yang kekal abadi mana? Kelas, asrama, masjid, musola, aula, ruang makan, dapur. Itulah yang kekal abadi, mengalir sampai hari kiamat. Datang saat, namanya saat, bahasa Arab, artinya bahagia. Kalau bahasa kampung awak, happy. Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, Ummi matat, mak saya meninggal, apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah pahalanya sampai untuk almarhumah apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Ayu sedekah tu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberikan air minum. Air minum aja dapat pahala, apalagi brownies, berondong manis. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, maka saat langsung menggali sumur, diwakafkannya sumur. Sumur ini diwakafkan, airnya mengalir untuk almarhumah. Jadi saudara-saudara kita yang diberikan Allah kelebihan rezeki, ini satu kelas untuk almarhumah ibu saya, ini satu asrama untuk almarhum ayah saya. Dia dapat pahalanya, mengalir juga untuk almarhum almarhumah. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang sedekah mengalir. Kalau tentang baca Quran masih ada ikhtilaf, kalau tentang sholat masih ada ikhtilaf, tapi tentang sedekah mengalir untuk orang meninggal dunia tak ada ikhtilaf berdasarkan hadis ini. Jadi kalau bersedekah, niatkanlah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum abang, almarhumah kakak, almarhum adik. Maka yang bersedekah dapat, yang diniatkan juga dapat. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita, sehingga sebelum meninggal dunia kita sempat berbuat wakaf yang mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu dikatakan umat Islam ini mesti miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping, jubahnya koyak sobek, perutnya diikat dengan batu. Ini ajaran Belanda supaya umat Islam miskin, melarat, mudah dijajah, diadu domba, DVD, umat Islam ini disuruh miskin. Tanah kamu ini jangan garap, biar kami yang nanam karet, biar kami yang nanam tembakau, biar kami yang nanam sawit. Kalian cukup bertasbih, bertakbir, berzikir subhanallah, mati. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kita kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa minta rezeki? Karena orang keluar masjid mencari rezeki yang diberikan Allah SWT. Kamu kenapa tak cari rezeki? Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Betul? Ini diam setuju apa diam bingung? Rezeki kita ini dijamin Allah apa tidak? Tidak. Dijamin Allah. Rezeki saya dijamin oleh Allah. Sudah tertulis untuk saya malam ini bahwa rezeki saya ada 3: jeruk, tahu, brownies. Ini punya saya. Ini rezeki untuk saya. Dengan Ustaz Jel Fatullah, buaya cuma dapat kacang. Ini dikasih, jangan telepon saya, memang kacang. Ini untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka plastiknya, mau melumpek brownies kau kemudian mau? Tidak. Harus ada usaha dan ikhtiar. Itulah
Itulah dia ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu mesti ada usaha. Kalau dia hanya mengatakan ini sudah takdir kita, itu namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah udah serah takdir saja. Sedangkan kelompok yang mengatakan tak ada takdir karena takdir hanya melemahkan, itu namanya Qadariyah, Mu'tazilah. Sedangkan kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlus sunnah. Maka rezeki itu mesti dicari, menanam tanaman, disiram, dijaga jangan sampai ada ulatnya, tidak berbuah dikasih pupuk, setelah itu dijaga putihnya, lalu kemudian disiram, setelah itu berbuah dipetik, lalu kemudian dikupas, lalu kemudian dimakan, setelah kenyang berkata alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Dia tidak angkuh, tidak sombong, sehingga ketika dia berhasil dia katakan ini punya kamu ya? Bukan, ini titipan dari Allah, tapi kamu yang menanam. La haula wa la quwata illa billah. Kata la haula itu setelah terwujud, setelah berhasil sukses menghilangkan angkuh sombongnya, dia berkata la haula, bukan sebelum bekerja. Ini sekarang banyak umat Islam pagi-pagi dia bangun jam 10 bangun, ditanya sama istrinya, abang tak kerja? Lah, ini banyak orang bukan mencari kebenaran. Orang yang begini bukan mencari kebenaran, dia mencari pembenaran. Sebetulnya dia malas, sebetulnya dia cuma mau tidur, sebetulnya dia tak sembahyang subuh, sebetulnya dia kesiangan, tapi dia mencari pembenaran terhadap kemalasannya itu. Dia tarik ayat, dia tarik hadis untuk melegitimasi dosa-dosanya. Dua kesalahannya. Yang pertama, salah karena malas. Yang kedua, menarik-narik agama untuk melegitimasi, membenarkan kesalahannya. Itulah mengapa adik-adik dikirim orang tua kemari untuk belajar Al-Quran, belajar hadis, supaya kalian menjadi anak-anak yang kemuliaan akhlak, berakhlakul karimah. Anak laki-laki di sana, anak perempuan di sana. Yang laki-laki tak menengok perempuan, yang perempuan tak menengok laki-laki. Ngintip-ngintip sikit, astagfirullahaladzim. Tidak boleh ikhtilat, tak boleh bercampur aduk, tak boleh. Lalu kemudian sopan santun tata krama. Buya, Ustadz datang, disambutnya dengan selawat, membuka dengan bahasa Arab, dengan alhamdulillah, dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Sopan santun, tata krama, budi bahasa, berakhlakul karimah. Allah tak pernah memuji Nabi Muhammad, ya Muhammad engkau yang sholat malam sampai bengkak kakimu, tak ada. Tapi apa pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Nabi pun berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita kalau berkawan lama, yang kita kenang itu adalah akhlaknya. Kalau sudah dia angkuh dan sombong, malas kita. Saya dengan Ustaz Del Fatullah, kenapa beliau mau duduk dengan saya? Kemana saya pergi di bumi Minangkabau, selalu berjalan bersama dengan Ustaz Del. Mungkin karena saya dulu dan beliau tidak pernah kami sakit hati selama bersahabat. Beliau kakak kelas saya, senior saya, di atas jauh. Tapi beliau tak pernah melecehkan, merendahkan saya. Tak pernah hati saya sakit. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, mana obat akan dicari? Ngambil kopi. Jadi selama berkawan-kawan ini jaga. Kalau kepada kawan saja begitu, apalagi kepada guru, apalagi kepada ustazah. Kemuliaan akhlakku. Itulah mengapa akhlak lebih dikedepankan. Setelah biru, ku tertibkan ibadahku. Banyak juga orang berakhlak kepada ustaz sopan, cium tangan, ahlan wa sahlan ustaz, tapi sholat subuh jam 8. Allahu Akbar. Masya Allah Ustaz Somad. Dulu sebelum masuk pesantren anak saya itu susah saya bangunkan subuhnya Pak Ustaz. Sekarang setelah dia masuk pesantren balik liburan saya tengok duhanya tak tinggal Ustaz. Rupanya
rupanya sholat subuh ke siang. Tertibkan ibadahku, ibadahnya tertib. Ini bukan main lagi. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Heran maknya, ini sholat apa? Kenapa? Jam 2.30 zuhur, rasanya udah terlambat betul. Asar belum azan, di mulutnya bukan main. Allahu Akbar, engkau yang maha besar Allah, kata malaikat. Tertibkan ibadahku mengikut aturan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kuunggulkan prestasi. Dulu orang dikenal karena prestasi, tapi sekarang orang dikenal bukan karena prestasi, tapi karena sensasi. Buat lagu tak ada, bintang buat sinetron tak ada, main film pun tak ada, muncul viral hanya karena sensasi-sensasi. Yang saya katakan ini ada tak sekarang? Ada. Kita pun bingung tak apa prestasinya. Ini zaman ini udah zaman error. Kalau adik-adik tidak menunjukkan prestasi, santri-santri pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang tampil ke depan karena prestasi atau sensasi? Prestasi. Tampil dia ke depan karena prestasinya. Tampil ke depan karena pidato bahasa Arab. Tampil ke depan karena hafalan Al-Quran. Adik anak kita yang perempuan tadi hafalan Qurannya 14 juz'an, 14 juz. Bahasa Arab lancar, hafalan Quran 14 juz. Yang perempuan, yang laki-laki pula membaca Qurannya, suaranya Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diberikan Allah anak-anak adik-adikku semua kebaikan-kebaikan insya Allah. Menjaga lingkungan. Ini sekarang banyak orang soleh sendirian, dia baik, kawannya mati karena sakau narkoba. Tak peduli, tidak mau tahu dengan orang lain. Maka Islam ini, kalau kita dengar ayat yang dibacakan Ananda kita tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang muflihun, yang menang? Orang yang menang bukan bisnismen yang berhasil bisnisnya, bukan. Orang yang menang menurut ayat itu tadi adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada care, ada peduli kepada lingkungan. Ini banyak orang tak peduli. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Masalah kamu tak makan bukan urusan saya. Tolong Pak, saya udah nggak makan 3 hari, mati aja. Laisa bil mu'min, kamu tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa dia? Yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Orang bumi Minangkabau tidak dianggap beriman walaupun ayahnya muslim, ibunya muslimah, tinggal di negeri mayoritas muslim. Minangkabau itu muslim apa tak muslim? Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabauan. Sampai dia tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka siap kita menjaga lingkungan kita. Tapi memang manusia sekarang ini aneh. Kalau kita ajak dia sholat, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, ayo sholat ke masjid ya Pak. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Sombongnya.
kamu jangan mabuk, jangan sakau, jangan pakai narkoba. Uang saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, jangan urus saya. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Tepuk tangan itu tidak ada masalah. Ditulis pula di baju depan, urus surgamu, jangan urus neraka. Untungnya lawan dia bicara ini bukan orang yang jahat, bukan orang yang nakal, bukan preman, tapi santri dari pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Dengan lembut dia bantah. Apa kata dia? Memang uang kamu, yang mabuk kamu, yang sakau kamu, yang mati kamu. Tapi kalau azabnya datang, tsunami datang, galodo datang, gempa bumi datang, yang tenggelam bukan cuma rumah aku aja, bodoh. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Memangnya kalau kita cuek, kamu tahu kenapa? La yusikanna ayyab'afallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, akan dikirimkan Allah hukuman gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, likuifaksi. Summa tad'unahu, kamu pun berdoa kepada Allah, Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi. Kuntum khaira ummah, you are the best. Kalian ini umat yang paling baik. Tak ada dikatakan kamu umat yang paling baik karena keningmu hitam. Mohon maaf yang keningnya hitam. Kamu umat yang paling baik karena ke Makkah setahun 3 kali. Tak ada. Kamu umat yang paling baik, syaratnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. 3 syaratnya, amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah. Apakah adik-adik semua beriman kepada Allah? Insya Allah yang 2 lagi nanti setelah keluar, amar ma'ruf nahi. Kujaga lingkunganku, kusiapkan diriku menjadi panutan dalam masyarakat. Inilah alumni tabligh school, kuliatul muballighin. Mereka inilah yang akan menjadi panutan di tengah masyarakat. Marilah kita sholat berjamaah, sholat berjamaah. Tidak pernah ke masjid. Pasti tanya, Buya tidak pernah ke masjid. Ambo sholat di Masjidil Haram. Kalau ada orang di Indonesia mengaku sholat di Masjidil Haram, antara Makkah dengan Padang Panjang itu beda waktunya 4 jam, guys. Jadi kalau dia ngaku sholat Jumat di Masjidil Haram, lebih dulu Makkah atau Indonesia? Kita timur, Makkah itu barat. Matahari terbit dari apa? Dari barat. Itu kiamat. Matahari terbit dari timur. Nah, karena kita duluan. Jadi kalau kita sholat Jumat jam 12.30 kurang 4, 11.30, 10.30, 9.30, 8.30. Jadi kalau ada orang Padang Panjang ngaku sholat di Masjidil Haram, berarti waktu kita sholat di Padang Panjang jam 2 balik 30, inyo di Makkah baru jam 8.30. Akan jongku di Makkah 8.30. Ngepel Masjidil Haram. Gunakan aja kecerdasan Iko seketek sih. Iko tak pakai akal, orang tak pakai akal dia lagi minum ayaka. Dia bahkan seketek. Alhamdulillah adik-adik semuanya menjadi panutan dalam masyarakat nanti insyaallah. Amin. Bagi baca Quran, baca Quran. Apa nak sekali pun baca Quran. Biji matanya membuka Quran cuma 2 kali. Yang pertama waktu nengok Quran untuk akad nikah mahar.
Yang kedua, waktu rumah sakit ruang ICU sudah mau koma, biji mata yang terbelalak tak mati-mati, dibukakan Quran mati. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Apakah kamu lupa kamu menyuruh orang padahal kamu membaca Al-Quran? Kabura maqtan indallah, dosa murka yang paling besar di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kamu hanya bicara tapi tidak mengamalkannya. Jangan pacaran, nggak boleh pacaran, pacaran itu haram. Saya insya Allah ceramah di mana-mana, di kampus, di pesantren, nggak boleh pacaran. Kenapa? Karena saya di Mesir dari tahun 98 sampai 2002, 4 tahun tidak pernah pacaran. Memang tak pacaran? Tidak. Kenapa? Persaingan ketat. Anak Indonesia di Kairo 2.400 orang. Di zaman kami dengan Buya Jelfatullah, anak Indonesia 2.400 orang. Saya tergabung di KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Ustaz Jelfatullah di KMM, kekeluargaan mahasiswa Minangkabau. Jumlah paling berapa mahasiswa Minangkabau masuk itu? 200 orang. Kami 75 orang. Dulu awalnya Riau ini bergabung dengan KMM. Tahun 86 memisahkan diri. Jadi kami integrasi dulu awal. Lalu kemudian memisahkan diri dari KMM. Itulah di kelompok studi mahasiswa Riau. Sedikit cuma 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Jadi kan saya termasuk yang tereliminasi. Kalah persaingan. Tapi itu nikmat bagi saya supaya untuk lebih fokus. Yang kedua, kenapa saya tidak punya pacar waktu itu? Karena perempuan tidak ada mau sama laki-laki yang tak berduit. Perempuan itu mau sama kalian karena kalian ada duit. Kalau kalian tak ada duit, ada perempuan yang mau, berarti dia kata. Jadi anak-anak, adik-adikku sekalian, kalian fokus saja belajar, hafal hadis, hafal ayat, hafal hadis, hafal fikih, hafal kosakata, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Nanti insya Allah keberhasilan ada di ujung jari kalian, insya Allah. Amin. Ustaz Abdul Somad, ini yang dipermasalahkan tadi. LC ini bukan lagi cemas. Kalau tamat dari Al-Azhar dikasih namanya ijazah. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazah. Ajaza artinya boleh. Orang ini sudah boleh mengajar. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris licensi, disingkat dengan LC. Sampai ke Malaysia lesen. Awak ada lesen kan? Lesen itu tempat kita SIM, surat izin mengajar. Jadi LC ini adalah, ada pula yang kata LC itu apa? Lulusan Kairo. Ya kalau tamat Kairo, kalau tamat Damaskus, kalau tamat Jeddah. Jadi LC itu singkatan dari tulisan license, bahasa Inggrisnya license. DESE kok, D-nya, E-nya, S-nya, E-nya, diplom études supérieures approfondies. Karena Maroko itu jajahan Prancis. Jadi kalau kita kuliah ke sana, adik-adik ngambil fakultas hukum yang bukan fakultas agama Islam, mesti mengambil bahasa Prancis setahun. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong Tutapel. Nama
nama saya Abdul Somad, Juma Per Jes Abdul Somad. Saya suka kamu, Jutai Me. Saya tidak bisa bahasa, saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Itu mesti dihafal supaya mereka tidak ngomong bahasa Prancis ke kita. Kalau kita ngambil jurusan hadis, jurusan tafsir, jurusan fikih, maka bahasa pengantarnya bahasa Arab. Maka tinggal pilih. Tapi setelah tamat dikasih ijazah, tertulis di ijazah itu Diplôme Études Supérieures Approfondies. Mendaftar di Kementerian Agama tidak boleh pakai titel kecuali asal negaranya. Jadi asal PD lah, pulang DSA sampai ke kampung DSA ke desa deso. PhD itu cara membacanya dari ujung, D nya doktor, PH filosofi, Doctor of Philosophy untuk S3. Apalah arti sebuah nama? What is in a name? Kata Shakespeare dari Inggris. Tapi dalam Islam nama adalah doa. Ambo waktu patamu pulang 2008 dari Maroko, indah ado mambuwe LCMA, ndak ado itu. Ustaz namanya titelnya, ndak usah titel kok. Ustaz Abdul Somad saja tulis itu. Lamo-lamo ambo dia kurang koran di halaman belakang koran itu banyaklah nama ustad manjua ai minyak lintah kue jadi aku khawatir beko orang gak ada orang yang tidak bisa membedakan mana ustad penceramah, mana ustad yang menjual obat. Itulah asal tulis titel panjang. Tapi kalau payah menyebutnya, tak usah sebutkan. Nama saya mudah mengingatnya, cukup 3 huruf saja. UAS, ujian akhir semester. Tapi adik-adik mesti tahu, karena Ustaz Somad pernah datang ke pondok. Mana tahu nanti ada orang jelas, apa itu? Detailnya nggak jelas. Oh, itu kan dijelaskan Ustaz Somad dulu. DSA itu ada singkatannya tuh, ada kepanjangannya. Apa kepanjangan? Nggak limu ingat. Ambo ingin sekali lah kuliah ke Mesir, sampai akhirnya ikut tes. Akhirnya pada tanggal 5 September 1998 sampailah Ambo ke Kairo. Ustaz Jel waktu itulah 3 tahun lebih dulu dari Ambo. 95 kamu ya? Ustaz Jel 95, Ambo 98. Berarti Ustaz Jel lah 5 tahun sama Fir'aun baru Ambo datang. Kan? Di tepi Sungai Nil itu ada ada namanya Museum Tahrir Square. Sampai di pintu bertanya awak ke security, where is Fir'aun? Di mana Fir'aun tu laloknya? Kecik suriti nyari teh. Naik kate sampai kate di muka pintu kamar Fir'aun itu bergetar jantung. Di muka pintu kamar tertulis di situ kamar Fir'aun. Sebelum masuk ke pintu bergetar. Dia apa? Tiketnya mahal. Lah membayar tiket di bawah kate. Memanglah Fir'aun kalau mati pun susah juga sulit. Sampai ke dalam Fir'aun tuh di dalam kotak kaco. Dalam kotak kaco tidak pakai baju Fir'aun, cuma pakai kain saja bantu anduk. Jadi beko kalau ada orang di Padang Panjang, kedua dari rumah pakai anduk, itu berarti nggak mau menyebut. Lama-lama
hidungnya mancuang kulit, tapi maka tua memancali kulitnya itu taingi ambo ikan salai kalian matonya Masya Allah. Waktu akan dipoto tidak boleh, tertulis itu no, tidak boleh ambil foto. Kamera security marah, katanya foto bisa merusak kulit Fir'aun. Blitz cahaya itu bisa merusak kulit Fir'aun. Apa kata Allah Ta'ala? Al-yawma nunajjika bibadanika, hari ini kami selamatkan badanmu, tidak dimakan ikan hiu. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda bagi orang yang datang setelah engkau. Hai Fir'aun, mana Fir'aun yang gagah perkasa menyembelih semua bayi-bayi, yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, semua anak kecil yang lahir di Mesir tahun ini sembelih hidup-hidup. Hari ini terbujur kaku di Tahrir Square. Insya Allah adik-adik nanti akan ke sana, dan ketika kalian di sana buat vlog video pendek. Hai guys, aku sedang sama Fir'aun, kamu Insya Allah ada di antara adik-adik nanti dapat beasiswa dari Harvard University, ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University. Loh, Ustaz kok nggak ada nyebut Al-Azhar Kairo? Anak pesantren Kauman Muhammadiyah yang didirikan oleh Buya Hamka belajar di Al-Azhar biasa. Karena Buya Hamka saat ambo waktu membaca biografi Buya Hamka, ini dapat gelar doktor dari Al-Azhar, memang sakit ini. Ambo sampai tahun di Mesir cuma dia di Al-Azhar Buya Hamka nggak ada juga ke Mesir, datang ke Mesir presentasi di Syubbanil Muslimin, dibacakannya tentang Syekh Muhammad Abduh wa atharuhu fil fikril islami di Indonesia, pengaruh Syekh Muhammad Abduh dan kontribusinya dalam pemikiran keislaman di Indonesia. Langsung Al-Azhar mengagihinya doktor. Sepanjang sejarah Indonesia yang ayahnya dapat doktor, anaknya dapat doktor dari Al-Azhar cuma satu, Haji Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka dan ayah Buya Hamka dapat dua-dua dari Al-Azhar. Kenapa Buya Hamka begitu? Buya Hamka ini Masya Allah, tabarakallah, membangun fikiran. Kalau mau membaca fikiran Buya Hamka, baca tafsir Al-Azhar, ditulis di dalam penjara. Sekarang kita di luar penjara, ada handphone, ada laptop, ada Google, dibantu perpustakaan, baru menulis 2 baris, Assalamualaikum Ustaz, bisa tablik akbar. Buya Hamka fikirannya di dalam penjara tanpa melihat referensi bisa hafal dia semua. Pikiran Buya Hamka bisa mengandung bergiga-giga baik bacaan buku yang tak pernah terlupakan. Karomah Buya Hamka. Jadi adik-adik mesti mengikut membangun pikiran Buya Hamka, mengasah perasaan Buya Hamka itu halus. Siapa ingin merasakan halusnya perasaan Buya Hamka, bacalah bagaimana ungkapan Zainuddin ketika Hayati meminta maaf. Sampai hatimu Zainuddin tidak memaafkan aku, kata Hayati. Kata Zainuddin, kaulah yang tidak layak untuk dimaafkan. Bukankah kau dulu yang mengatakan aku miskin, kau pun miskin, kalau kita menikah kita tidak akan pernah bahagia. Akhirnya kau berikan kehormatan dirimu kepada siapa nama laki Hayati itu, boleh Aziz, ternyata banyak juga Aziz. Itu Ambo dari Batam naik speed ke Tanjung Pinang, diputakan orang speed itu kapal tenggelamnya kapal Panderwi. Kami pun menonton. Ambo sengaja milih kursi dan belakang supaya Ambo bisa lihat siapa nama nanya. Ambil
orang tu saja. Masya Allah, pas pulang diputar menangis juga. Dalam hati aku, apalah orang menangis cengeng. Sampai ke rumah, aku tonton surah menangis pulang. Ini memang Buya Hamka. Halus perasaan Buya Hamka dan mengokohkan perjuangan. Buya Hamka berjuang dengan partai politik Masyumi. Buya Hamka berjuang dengan Ormas Muhammadiyah. Dan ketika di akhir hayatnya, Buya Hamka tetap berjuang melalui masjid. Dia mengajar kitab tasawuf modern di Masjid Al-Azhar. Tapi Buya Hamka tidak meninggalkan harta. Dia tidak menguasai Al-Azhar, dia tidak menguasai Kauman, dia meninggalkan kontribusi pemikiran. Adapun anak-anaknya dia serahkan untuk berjuang. Ini kalau keikhlasan ini kita ambil, insya Allah akan lahir Buya Hamka yang luar biasa di masa akan datang, insya Allah. Amin. Tadi ambo mulai jam 9:30, kinilah jam 10:30, pas 60 menit sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan aku sampai ke konan baik-baik saja, insyaallah. Nanda baik itu adalah Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairal jaza. Ambo kembalikan ke moderator protokol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.